Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firal Firjusta dengan NIM 170562526 dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis dengan judul Perjanjian Distribusi Produk antara PT Maju Bersama Sejahtera dan PT Distribusi Nusantara Mandiri. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang kontrak, dasar hukum yang digunakan, isi perjanjian, analisis klausul, serta kesimpulan dari kontrak yang telah saya susun. Dalam dunia bisnis, distribusi merupakan kegiatan yang sangat penting karena menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Suatu produk yang telah diproduksi tidak akan sampai ke pasar tanpa adanya sistem distribusi yang baik. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara produsen dan distributor yang dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Kontrak berfungsi untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga dapat meminimalkan risiko sengketa dalam kegiatan bisnis. Berdasarkan hal tersebut, saya membuat simulasi kontrak distribusi produk antara PT Maju Bersama Sejahtera sebagai produsen dan PT Distribusi Nusantara Mandiri sebagai distributor. Dalam penyusunan kontrak ini, terdapat beberapa dasar hukum yang digunakan. Pertama, Kitab Uang-Uang Hukum Perdata, khususnya pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian dan pasal 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak. Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur kegiatan perdagangan dan distribusi barang. Ketiga, Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memberikan perlindungan terhadap konsumen atas produk yang dipasarkan. Keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang mengatur perlindungan hukum terhadap penggunaan merek dagang. Dalam kontrak ini terdapat dua pihak. Untuk pihak yang pertama, PT Maju Bersama Sejahtera sebagai produsen makanan ringan merek Nasa Nusantara. Untuk pihak kedua adalah PT Distribusi Nusantara Mandiri sebagai distributor resmi. Objek perjanjian adalah distribusi produk makanan ringan yang terdiri dari biskuit, wafer, dan permen merek Rasa Nusantara. Kerjasama ini dilakukan untuk memperluas pemasaran produk dan meningkatkan penjualan di wilayah DKI, Jakarta, dan Tangerang. Dalam kontrak ini diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. PT Maju Bersama Sejahtera sebagai produsen memiliki kewajiban menyediakan produk yang berkualitas serta mendukung kegiatan promosi produk. Sebagai produsen, perusahaan juga berhak menerima pembayaran sesuai nilai transaksi yang telah disepakati. Sementara itu, PT Distribusi Nusantara Mandiri memiliki kewajiban melakukan pembayaran tepat waktu dan mendistribusikan produk secara profesional. Distributor juga berhak memperoleh produk sesuai pesanan dan mendapatkan dukungan promosi dari produsen. Pengaturan hak dan kewajiban ini penting untuk menjaga keseimbangan hubungan bisnis antara kedua pihak. Kontrak ini mengatur bahwa pembayaran dilakukan melalui transfer bank sesuai dengan faktur yang diterbitkan oleh produsen. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, distributor dapat dikenakan denda sesuai ketentuan yang telah disepakati. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Adanya pengaturan mengenai pembayaran dan jangka waktu memberikan kepastian hukum serta membantu kelancaran hubungan bisnis. Kontrak ini juga memuat klausul force majeure atau keadaan memaksa. Force majeure adalah keadaan di luar kemampuan para pihak yang menyebabkan kewajiban dalam kontrak tidak dapat dilaksanakan. Contohnya adalah bencana alam, kebakaran besar, wabah penyakit, atau kebijakan pemerintah tertentu. Selain itu, terdapat klausul one prestasi. One prestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya
sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam kondisi tersebut, pihak yang dirugikan berhak meminta ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku. Klausul ini penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua pihak. Apabila terjadi sengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah tidak berhasil, maka sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut analisis saya, kontrak ini telah memenuhi unsur-unsur penting dalam hukum perjanjian karena memuat identitas para pihak, objek yang jelas, hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, jangka waktu, force majeure, prestasi, dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, kontrak ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Selain sebagai dokumen hukum, kontrak distribusi memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan bisnis. Melalui kontrak, hubungan kerjasama antara produsen dan distributor menjadi lebih jelas karena masing-masing pihak mengetahui hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi. Kontrak juga berfungsi sebagai alat pencegahan sengketa. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama, para pihak dapat kembali melihat ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam praktik bisnis modern, hampir seluruh kerjasama distribusi dilakukan melalui perjanjian tertulis karena memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan antara para pihak yang bekerja sama. Dengan demikian, kontrak distribusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung keberlangsungan dan stabilitas hubungan bisnis. Melalui penyusunan tugas ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya hukum bisnis dalam kegiatan usaha. Saya memahami bahwa suatu kerjasama bisnis tidak cukup hanya didasarkan pada kepercayaan, tetapi juga perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian yang memiliki kekuatan hukum. Selain itu, saya juga memahami bahwa setiap klausul dalam kontrak memiliki fungsi-fungsi tertentu, mulai dari pengaturan hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, penyelesaian sengketa, hingga perlindungan apabila terjadi prestasi atau keadaan memaksa. Tugas ini memberikan gambaran mengenai bagaimana teori hukum bisnis yang dipelajari di perkuliahan dapat diterapkan secara langsung dalam penyusunan kontrak bisnis yang nyata. Dengan adanya pemahaman tersebut, saya dapat melihat bahwa hukum bisnis memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan hubungan usaha yang sehat antara para pihak. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian distribusi produk merupakan instrumen penting dalam kegiatan bisnis karena memberikan kepastian hukum dan mengatur hubungan kerja sama antara produsen dan distributor. Kontrak yang disusun dengan baik dapat mengurangi risiko sengketa dan mendukung kelancaran kegiatan usaha. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.